Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Kembali lagi Wanda Dumais bersama dengan Anda dari Sydney, Australia. Apa kabarnya Anda hari ini? Hari Sabtu, di mana biasanya hari Sabtu merupakan long weekend. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda menemani hari Sabtu Anda bersama-sama dengan keluarga ya. Anda yang beristirahat di rumah setelah menghabiskan sepanjang minggu bekerja di luar rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan melakukan expose terhadap satu tokoh, yaitu Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tentu saja dalam setiap acara atau program expose, kita hanya melakukan expose terhadap ajaran dan praktek-praktek beriman yang dilakukan oleh hamba Tuhan tersebut. Saya memberikan penilaian dan melakukan expose, keputusan ada di tangan Anda sendiri. Setelah melihat hal-hal apa saja yang bisa kita diskusikan atau kita kritisi dari ajaran-ajaran tersebut. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, baik saya akan tunjukkan video berikut ini supaya kita bisa menilainya bersama secara adil. Tapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dan berkata, "Diam, tenanglah." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini begitu berani sekali mengatakan Tuhan Yesus memerintahkannya untuk menghardik COVID-19 dan juga krisis ekonomi. Ya, ini sebenarnya video ini dibuat tanggal 31 Maret 2020. Ketika itu COVID mulai melanda seluruh dunia dan mulai timbul kasus-kasus baru, lalu tidak ada yang bisa menghentikannya, unstoppable. Di mana-mana seluruh dunia mengalaminya. Saya mengikuti berita tentang COVID-19 sejak akhir tahun daripada 2019. Ketika itu terjadi pemberitaan bahwa Cina mengalami satu penyakit yang sangat aneh sekali, dan penyakit itu sama seperti flu, tapi penyakit itu combine dengan pneumonia, jadi mengganggu saluran pernafasan. Lalu kemudian di bulan Maret itu merupakan krisis yang berat sekali. Seluruh dunia mengalaminya, terjadi lockdown di mana-mana, terjadi restriction di mana-mana, terjadi yang namanya rushing di mana-mana, di mana orang saling berebut untuk membeli bahan-bahan makanan karena orang berpikir pada waktu itu sudah mau kiamat, begitu ya. Karena terjadi lockdown, kekhawatiran menjadi semakin besar sehingga orang-orang mengamankan logistik untuk dirinya dan keluarganya. Termasuk kami yang di Australia juga mengalami hal tersebut. Pokoknya di seluruh dunia mengalami hal tersebut. Nah, Insinyur Niko ini
dengan berani sekali mengatakan Tuhan Yesus memerintahkannya. Maksudnya bagaimana? Apakah perintah itu diterima secara halusinasi? Begitu ya, kan banyak orang Kristen itu berhalusinasi. Setiap hari bicara, Tuhan berbicara kepadanya. Setiap hari katakan Roh Kudus bicara kepadanya. Lalu dia sendiri mulai menyatakan bahwa Yesus memerintahkan kepadanya untuk menghardik COVID-19 dan juga krisis ekonomi. Saudara, saya tunjukkan ayat yang dimaksud yang menjadi persoalan diangkat oleh Insinyur Niko. Markus 4 ayat 35. Ada baiknya ayat ini kita lihat dan ayat selanjutnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ayat 41 menjadi kunci dari pembahasan bahwa apa yang dilakukan Yesus menghardik angin ribut, menghardik badai itu untuk menunjukkan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Untuk menunjukkan kepada mereka, murid-muridnya, bahwa dia bukan seorang manusia biasa, bahwa dia adalah Allah yang berada di tengah-tengah mereka. Dia adalah juru selamat. Lalu apa urgensinya dan kepentingannya? Dikatakan, Niko katakan, Tuhan Yesus menyuruh saya menghardik COVID. Ada hubungan apa begitu? Tidak ada hubungan. Orang ini berarti berdusta begitu. Karena apa? Karena kasus yang di dalam ayat ini, Markus 4, ini 35, dan seterusnya tadi kita sudah baca. Kasus di mana Yesus menunjukkan kemesiasannya. Apakah Niko itu seorang Mesias? Jelas bukan. Mesias palsu ya iya begitu. Jadi dia mengatakan Yesus berbicara kepadanya, mengatakan kepadanya, hardiklah corona itu dan krisis ekonomi, maka itu akan terjadi. Saudara, Yesus yang mana yang berbicara kepadanya? Yesus tidak pernah memerintahkan hal yang menjadi sebuah kejadian yang sudah berlalu untuk kita lakukan di saat ini. Karena urgensi saat itu, Yesus menghardik badai untuk menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang bisa menaklukkan segala keadaan. Nah, kalau kita baca ayat ini, kita menjadi tenang mempercayakan diri kita kepada Yesus, bahwa Yesus benar-benar Allah yang berkuasa. Alam pun bisa tunduk kepadanya. Dia hanya berkata, "Diam, tenanglah," dihardik. Lalu angin itu reda. Seketika itu juga mereka melihat ada respon daripada alam.
Nah, respon apa yang keluar ketika Niko berkata, aku menghardik corona dan krisis ekonomi. Sampai sekarang masih ada itu corona. Jadi Niko ini jelas dia berbohong. Kenapa masih bisa diikuti orang lain? Ya bodoh yang mengikuti hamba Tuhan seperti ini. Hamba Tuhan pembohong yang sudah seringkali berbohong di dalam setiap khotbah-khotbahnya. Dan ini kebohongannya disiarkan secara publik. Itu bukan hanya di kalangan diam-diam, di kalangan mereka, tetapi dipublish di publik bahwa corona akan berlalu, krisis ekonomi akan berlalu. Sekarang saya tanya, hasilnya apa? Begitu. Jadi yang pertama, Yesus tidak berbicara kepadanya. Berarti dia mendengar suara lain. Siapa yang berbicara kepadanya? Saya tidak tahu, halusinasinya. Tentu yang berbicara. Ini hati-hati bagi orang-orang yang sering bilang Tuhan bicara, Tuhan bicara. Itu halusinasimu yang bicara kepadamu, lalu engkau katakan Tuhan bicara kepadaku. Kalau Tuhan bicara kepadamu, maka firman Tuhan itu tentu akan terjadi. Maka Tuhan akan bicara hal yang benar. Tuhan tidak bicara hal yang palsu, hal yang bodoh, hal yang membingungkan, hal yang membuat orang-orang menjadi dikacaukan. Lihat daripada buktinya. Apakah corona itu sudah dihardik? Tidak. Apakah krisis ekonomi sudah dihardik? Tidak. Ini persoalan corona dan krisis ekonomi ini kan. Karena ini adalah efek langsung daripada corona. Maka krisis ekonomi itu terjadi. Australia sampai sekarang mengalami resesi. Di mana-mana sekarang mengalami resesi. Kalau engkau lihat di Indonesia, Indonesia punya mata uang itu sangat rendah sekali. Begitu, tidak ada bargain lagi untuk, kalau dulu mata uang Indonesia begitu kuat, tapi sekarang tidak kuat ya terhadap dolar Australia aja ini sudah 10.500 dan sebagainya. Yang terakhir saya amati dulu itu Indonesia punya rupiah itu sekitar 7.000, 8.000, bermain di angka seperti itu. Tapi sekarang sudah 10.500. Apa yang terjadi? Krisis ekonomi itu tidak akan hilang dengan dihardik. Corona itu tidak akan hilang dengan dihardik. Gitu. Kami aja di sini sudah melakukan langkah-langkah preventif. Kasusnya itu hilang beberapa hari, kemudian timbul satu kasus, bertahan beberapa hari, begitu. Dan di Indonesia sekarang kasusnya sangat besar sekali, begitu. Jangan memberikan kebohongan kepada orang-orang, begitu ya. Ini sesuatu kata-kata yang bohong. Hardikan apa? Begitu. Jadi kita perlu betul-betul mengkritisi. Kita perlu betul-betul melihat, saudara, akan apa yang dikatakan oleh setiap hamba Tuhan, begitu. Jangan langsung saudara mempercayai hal tersebut. Coba lihat lagi, kita dengarkan lagi apa yang dia katakan tadi ya. Lalu saya mau bandingkan dengan video yang lain. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Peperangan rohani yang dahsyat katanya. Apa yang dimaksud dengan peperangan rohani? Maksudmu peperangan rohani apa? Saya mempercayai peperangan rohani itu adalah berperang terhadap penyesat-penyesat sepertimu yang memberikan janji-janji palsu, yang mengatakan Tuhan bicara, tapi tidak terjadi. Itulah peperangan yang sesungguhnya. Bukan peperangan-peperangan lain yang kamu maksudkan di sini. Bahwa kita berperang melawan corona, kita berperang melawan krisis ekonomi. Cukup dengan menjaga diri dengan baik, cukup dengan memakai masker, cukup dengan menghindari kerumunan orang banyak, social distancing, itu engkau sudah menjaga dirimu. Jadi nggak usah bicara yang muluk-muluk. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintah. Nah, dia bilang, mari berdoa seperti itu. Tadi dikatakan Yesus perintah kepada dia. Sekarang dia ajak orang lain untuk berdoa bersama-sama. Katakan, diam, tenanglah. Tentu kita mendoakan sebuah bencana,
supaya segera berlalu itu baik gitu. Tetapi melakukan klaim atas nama Tuhan itu namanya pembohong. Karena engkau tidak pernah dikatakan oleh Tuhan secara langsung untuk menghardik corona. Kalau engkau memang nabi Tuhan yang betul, maka engkau bisa menghardik corona itu dan corona itu akan berhenti sama seperti Yesus melakukannya. Karena engkau bukan Mesias, engkau menempatkan dirimu sebagai Mesias palsu. Karena Yesus sendiri menyatakan untuk menegur atau menghardik angin yang ribut saat itu untuk menyatakan dirinya bahwa dialah the real Messiah gitu ya. The real Messiah is coming to the world. Jadi supaya orang aware gitu, they have attention. Jesus need you to pay attention to him that I am the one gitu ya. Jadi dia mau katakan bahwa sayalah orang itu yang dinubuatkan dalam Alkitab, bukan untuk menunjukkan bahwa hal ini bisa kita tiru. Diam tenanglah, urusannya apa untuk diam tenanglah. Sampai sekarang semua dunia masih berperang dengan corona dan kesulitan ekonomi, dan efek ini akan terus terasa sampai 5 tahun sampai 10 tahun kemudian. Kamu kira dengan menghardik begitu langsung habis? Ini masalah ekonomi ini dia punya efek domino ini besar sekali. Terjadi orang diberhentikan dari pekerjaan, dikurangi pekerjaannya, bisnis ditutup, di mana-mana tidak jalan investasi. Indonesia sekarang menutup diri. Dari mana lagi investasi mau masuk, pariwisata mati dan sebagainya. Jadi jangan membual, jangan berbohong, jangan memberikan sesuatu yang justru menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Katakan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi yang berkata, diam, tenanglah. Diulangi dalam lagi. melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Nah, ini kebodohan lagi. Banyak berbahasa roh. Bahasa roh tidak ada di dalam Alkitab. Apanya yang mau diucapkan? Coba. Syalalalala, kurama sanda, sandal lama, sandal tua, sandal baru, sandal baru, lala, BHH. Begitu maksudmu? Ini orang ngawur sekali. Ya, videonya hanya sampai di situ. Jadi dua pokok yang dia katakan, bahwa dikatakan kita harus menghardik. Pertama dia bilang Tuhan bicara kepadanya bahwa corona itu akan berlalu, krisis ekonomi akan berlalu. Ini omongan bullshit, tidak ada omongan seperti ini. Kalau Yesus bicara, engkau benar dari Tuhan mendengar kata-kata itu, maka itu akan terjadi. Terbukti engkau tidak mendengar dari Tuhan, dan ini engkau sedang membodohi orang banyak. Kedua, engkau mengajak orang berperang karena ini peperangan rohani. Peperangan rohani apa? Ini terjadi di dunia yang nyata. Penyakit ini terjadi di dunia yang nyata. Dengan menjaga, memberitahu kepada jemaatmu cara hidup yang benar, engkau sudah membantu pemerintah. Begitu. Jadi yang ketiga katanya, berbanyaklah berbahasa roh. Buat apa banyak berbahasa roh? Banyak berdoa yang bagus, bukan banyak berbahasa roh. Bahasa roh itu tidak ada di dalam Alkitab. Saya sudah menjelaskan hal ini. Begitu ya. Kemudian kita melihat lagi bagian yang berikutnya. Sekarang sekitar bulan September kemarin, tanggal 29, dia berbicara hal yang berbeda. Kita akan lihat di sini apa yang dibicarakan oleh Niko ini. Tuhan berbicara kepada saya melalui. Nah, lagi kan? Tuhan bicara. Ini tipikal orang karismatik. Tuhan bicara. Orang Pentakosta begitu. Tuhan bicara. Lalu apa yang Tuhan bicara? Seolah-olah dari Tuhan saja bicara kepada mereka. Tuhan tidak bicara kepada orang lain. Tuhan bicara di dalam Alkitab, bukan bicara kepadamu. Tadi engkau katakan hal yang berbeda. Tuhan bicara, tidak terjadi. Lalu kenapa engkau tidak minta maaf? Minimal kepada jemaatmu. Maaf ya, saya salah. Kemarin itu saya mimpi. Tahu-tahu saya mendengar
ternyata bukan suara Tuhan, saya pikir suara Tuhan. Harusnya itu minta maaf. Terus tiap kali khotbah Tuhan bicara, tidak ada Tuhan bicara yang terjadi, tapi bicara itu yang ngawur, yang membual. Di depan jemaat, bayangkan, berani sekali membual, berani sekali berkata, Tuhan bicara kepada saya. Dengar. Lalu Yesaya 26 ayat 20 dan 21 yang berkata. Nah sekarang Yesaya 26, 20, 21. Saya bukakan ayat ini, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Supaya kita memberikan penilaian yang adil. Kita baca dalam Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ayat 21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi. Karena kesalahannya dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati, yang terbunuh di sana. Oke ya, ayatnya seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi mendengarkan apa yang akan dikatakan Niko. Bualan apa lagi yang akan dia omongkan. Kita dengarkan aja. Ya namanya orang jual obat kan bisa-bisa saja membual. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Sampai hari ini, terus terang saya masih merasakan amarah Tuhan belum berlalu. Nah, amarah apa? Begitu, corona ini bukan amarah Tuhan. Engkau salah menafsirkan Yesaya 26, 20 sampai 21. Amarah Tuhan itu yang dimaksud adalah pelampiasan kemarahan Tuhan terhadap orang-orang fasik, begitu. Dan di Yesaya ini berbicara tentang nubuatan yang akan datang. Begitu, sebuah profetik itu disuarakan oleh nabi bahwa dikatakan saat Tuhan marah, maka dia melampiaskan amarahnya, kita harus bersembunyi sesaat. COVID ini dan krisis ekonomi bukan amarah Tuhan, begitu. Jangan menafsirkan terlalu jauh amarah Tuhan. Kalau Tuhan amarah bukan cuma COVID ini, baca di dalam kitab Wahyu itu, pembukaan 7 meterai itu, kalau dilihat 6 meterai itu semakin berlipat-lipat itu apa bencana yang terjadi, amarah Tuhan yang terjadi di situ. Lalu di pembukaan meterai ke-7 itu 14 itu kekejaman akan terjadi, 7 cawan dan juga 7 sangkakala akan dilepaskan. Pada saat itu bahkan orang-orang merasa seperti mau mati rasanya. Itu namanya amarah Tuhan. Ingat juga ketika Tuhan mau melakukan membinasakan seluruh bumi, yang paling gampang kita lihat pada saat di dalam kisah Nuh. Itu yang disebut dengan amarah Tuhan, bahwa Tuhan akan membinasakan seluruh bumi ini. Begitu, dan hanya menyelamatkan segelintir orang, 8 orang, Nuh, Naamah, lalu Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istri-istrinya, 8 orang itu. Sesudah mereka masuk bahtera itu dikatakan Tuhan menutup pintu di belakang Nuh. Begitu, lalu semua orang selain keluarga Nuh binasa.
Jangan menafsirkan Alkitab terlalu jauh. Tadi kamu katakan corona kamu bisa hardik. Sekarang setelah tidak terjadi kamu bilang lagi Tuhan bicara bahwa Tuhan sedang menyatakan amarah. Amarah apa? Ini lagi kebohongan-kebohonganmu lagi. Terlalu banyak kebohonganmu dan saya aneh orang masih mempercayaimu. Ya percaya pada kebohonganmu itu. Saya tidak tahu sampai berapa lama kita disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Apa maksudnya kita disuruh bersembunyi? Tidak ada perintah dari Tuhan, kita disuruh bersembunyi. Perintah dari Tuhan, kita disuruh pergi untuk memberitakan Injil. Begitu. Ya kamu uangnya banyak sekarang. Sekarang kamu senang bersembunyi di tempat mansionmu yang menyenangkan begitu. Jadi kamu diam di situ, kamu tinggal di situ, punya banyak hal. Tapi Tuhan perintahkan kita untuk memberitakan Injil. Apakah kamu tidak lihat orang-orang yang memberitakan Injil? Orang-orang yang memberitakan Injil di daerah-daerah yang terpencil. Mereka tetap memberitakan Injil. Apapun kondisinya, mereka tetap mengkhotbahkan Injil. Apa yang disuruh bersembunyi? Tuhan tidak suruh kita bersembunyi. Tuhan suruh kita pergi. Pergi untuk menyatakan Injil. Berita keselamatannya baik atau tidak baik waktunya. Ini lagi kebohongan berikut yang kamu nyatakan. Pasti ada maksud Tuhan menyuruh kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Ya, ini tafsiran konyol ini, begitu. Pasti ada maksud Tuhan menyuruh kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita bersembunyi. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk tinggal, diam, dan takut pada segala keadaan. Tidak. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk terus melihat segala situasi yang ada, bukan bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Begitu. Bersembunyi dari segala ketakutan yang engkau katakan tadi. Tetap memberitakan Injil, banyak sarana. Buktinya kamu bicara di mimbar menyampaikan Injil. Kenapa sekarang kata-katamu sudah berubah? Awalnya kamu menghardik, tidak terjadi kamu suruh sembunyi. Begitu. Ini sesuatu hal yang sangat konyol yang saya pernah dengar begitu. Belum lagi kalau saya mau ungkapkan tentang Pentakosta ketiga, kebohongan dari orang ini, nanti kapan-kapan kita expose hal itu. Ya, video ini selesai. Saya mau tunjukkan video berikutnya, sambungan dari video tersebut. Allah menyembunyikan Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Nah, ini juga tafsiran yang sangat konyol. Ketika Yesus meninggal, itu bukan dia disembunyikan. Memang sudah dinubuatkan, Yesus sendiri nubuatkan. Di dalam Matius 12 ayat 40, anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari, 3 malam. Itu bukan bersembunyi. Ya orang mati ya dikubur begitu. Mana ada bersembunyi. Masa Yesus bersembunyi? Yesus sendiri dengan gagah menghampiri kematiannya. Bahkan apa itu dia tidak pernah melawan ketika orang ingin membawa dia ke kayu salib. Karena memang itu adalah jalan untuk menebus manusia yang percaya kepadanya. Jadi jangan katakan Allah menyembunyikan Yesus di dalam rahim bumi, di kuburan itu bukan disembunyikan dia, bukan. Aduh, ini tafsiran konyol sekali, tafsiran konyol sekali. Ini orang saya yakin memang tidak pernah belajar teologia. Ini orang memang nggak tahu bagaimana, saya nggak tahu dia punya latar belakang tiba-tiba jadi pendeta, lalu tiba-tiba mengumpulkan orang. Ya dia punya kemampuan untuk mengumpulkan orang, mengumpulkan uang orang. Begitu, punya kemampuan itu, tapi dia tidak punya kemampuan untuk memberitakan Injil dengan benar, mengajarkan sound doctrine yang baik kepada jemaat Tuhan. Karena terbukti apa yang dia ajarkan ini semuanya kepalsuan. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia.
Keselamatan Tuhan tidak terjadi pada saat Yesus bangkit. Keselamatan Tuhan terjadi pada saat Yesus mati. Keselamatan maksudnya bagi seluruh umat manusia. Sudah terjadi itu semua proses keselamatan mulai dari di kayu salib. Bukan nanti pada saat bangkit baru keselamatan itu terjadi. Tidak ada konsep teologi seperti itu. Ketika Yesus katakan sudah selesai, tetelestai, gitu, it is finished, berarti semua pekerjaan penebusan itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Begitu. Ketika itulah terjadi imputasi, dua imputasi terjadi. Pertama, dosa diimputasikan kepada Yesus. Saya katakan Yesus tidak mati karena dosa manusia, tetapi Yesus mati atas dosa manusia. Lalu imputasi yang kedua adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus mengalami kebenaran Allah. Kebenaran Allah diimputasikan kepada orang tersebut. Bukan nanti tunggu 3 hari baru terjadi. Tidak. Bukan untuk 3 hari. Penjahat yang di sebelah salib Yesus, Yesus katakan kepadamu, pada hari ini aku berkata kepadamu bahwa engkau nanti akan bersama denganku di Firdaus. Karena apa? Karena dia membuat pengakuan saat itu Yesus adalah Mesias. Begitu. Ini tafsiran yang sangat konyol dan memang banyak sekali menggunakan alegoris. Mereka cuma mengangkat prinsip-prinsip alegoris. Saya percaya setelah kita, yaitu saudara dan saya, taat waktu disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Maksudnya apa kita taat bersembunyi barang sesaat lamanya? Pemerintah kan sudah lama mengatakan bahwa kita kalau bisa jangan keluar-keluar dulu. Kalau bisa kalau keluar itu pakai masker. Kalau bisa bawa itu hand sanitizer. Apakah ini yang kau maksudkan dengan bersembunyi? Jelaskan, bersembunyi bagaimana yang kau maksudkan? Begitu tinggal di rumah, terus ya saya nggak ngerti ini maksudnya bersembunyi apa ini. Katanya dia disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menyuruh orang bersembunyi begitu. Meskipun kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, kebosanan, perasaan takut, khawatir, putus asa, tetapi pasti setelah itu ada berkat. Nah, ini tipikal orang-orang yang tidak pernah belajar teologi. Khotbahnya itu adalah khotbah motivasi, begitu. Sesudah Anda mengalami kebosanan, kemudian dia ngomong apa? Berkat, itu. Ini ditutup dengan berkat. Yang dia cuma bisa bicara tentang berkat. Dengar baik-baik, dia ngomong lagi. Kuasa pengurapan double portion. Nah, apa itu maksudnya pengurapan double portion? Pengurapan apa? Cuma Yesus yang diurapi, tidak ada orang lain yang diurapi. Double portion itu apa? Apakah jemaatmu sudah mengalami double portion itu? Dalam bentuk apa double portion? Kalau ada buktinya tunjukkan kepada saya mau lihat. Bukti seperti apa yang dimaksud dengan double portion itu? Kan Anda mengerti kalau double portion, kalau Anda makan itu, 1 piring belum cukup, Anda tambah 2 piring, yaitu kan double portion. Berarti porsinya nambah lagi begitu. Jadi kelihatan begitu ya, kalau kita makan 2 kali ya kita merasa kenyang. Begitu kalau kita terbiasa makan banyak, mungkin berat badan kita akan naik dan sebagainya. Kalau kita banyak makan nasi ya, berat badan kita akan naik dan sebagainya. Kelihatan kan yang dimaksud dengan double portion itu apa? Apakah nanti gajimu akan bertambah 2 kali lipat begitu? Apakah nanti rumahmu 1 lalu engkau beli rumah lagi? Atau bagaimana Niko? Saya mau tahu begitu. Kebohongan-kebohonganmu yang sudah banyak ini harus engkau buktikan. Yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya. Ke depan ini, Tuhan akan memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Nah, ini nggak usah diomongkan. Bukan ke depan, setiap orang sebenarnya yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, seharusnya dia dipakai oleh Tuhan, bukan Tuhan akan memakai. Tidak lagi ada bahasa itu. Kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan, engkau sudah lahir baru, tanda orang yang lahir baru itu
punya sukacita untuk melayani Tuhan. Dia ingin sekali bicara kepada orang lain supaya orang lain itu mengalami keselamatan. Begitu ya. Jadi jangan bicara hal-hal yang di awan-awan begitu. Hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi, tapi semuanya itu sebenarnya baru diulang-ulang sekarang begitu. Nah, ini saya akan membacakan ada beberapa komentar. Terima kasih untuk Pak Amiruddin Sihombing. Referensi bersembunyi ini dari David Yeremia. Ini David Yeremia ini apakah yang di Malaysia itu? Begitu. Coba nanti saya lihat ya. Apakah betul Pak Amiruddin David Yeremia ini itu yang diakui atau bukan diakui, yang self-claim prophet juga itu di Malaysia. Kalau saya nggak salah gitu ya. Saya sendiri tidak terlalu mengamati, saya lupa. Tapi kalau memang betul orang itu, saya juga punya itu tersendiri terhadap dia begitu. Saya sudah catat gitu nubuatan-nubuatan palsunya. Kemudian bulan November akan diseminarkan Pentakosta ketiga. Ini juga kacau mengenai Pentakosta ketiga. Pentakosta itu ada berapa? Pentakosta kan itu artinya Safot. Safot itu adalah satu perayaan ibadah yang harus dilakukan oleh orang Israel. Perayaan itu dibuat di Yerusalem. Biasanya itu Safot itu dia terjadi sesudah hari ke-50 daripada roti tidak beragi. Jadi urutan perayaan orang Yahudi itu yang pertama kan Pesak atau Paskah tanggal 14 Nisan. Kemudian nanti ada yang namanya 15 Nisan itu merayakan roti tidak beragi selama 7 hari. Begitu kan di situ. Lalu kemudian sesudah itu ada yang namanya Safot, hari penuaian awal begitu, di mana mereka mengunjukkan berkas tuaian. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah Sukot begitu. Pentakosta itu ya cuma satu kali itu. Kalau referensinya menunjuk pada Roh Kudus turun, ya Roh Kudus cuma turun satu kali. Karena itu menandai pelayanan Roh Kudus begitu. Terima kasih untuk informasi dari Pak Amiruddin Sihombing. Kemudian Ibu Christine dari Batam, sembunyi atau dikubur? Saya nggak ngerti ini sembunyi atau dikubur ini. Tadi penjelasannya Yesus itu dikubur. Itu menyatakan arti sembunyi. Lalu dia katakan kita perlu bersembunyi. Nanti dari rasa bosan kita bersembunyi, ada berkat double portion. Sebenarnya yang begini-begini nggak usah disebutkan. Engkau adalah orang yang diberkati dan tetap Tuhan memberkatimu begitu. Dalam keadaan apapun, berkat Tuhan tetap terjadi dalam hidupmu gitu ya. Jadi saya sendiri tidak begitu jelas apa yang dia maksudkan bersembunyi itu. Apakah karena nubuatan awalnya tidak terjadi? Nah, orang ini berani sekali ngomong. Saya dapat suara dari Tuhan. Tuhan menyuruh saya. Begitu. Nggak ada kata-kata yang bilang saya disuruh oleh diri saya sendiri untuk bicara hal ini. Begitu. Nggak ada seperti itu. Tapi selalu Tuhan bicara kepada saya. Kenapa? Karena supaya ingin membuat pesannya itu terdengar begitu valid begitu ya, supaya orang mempercayai dia begitu ya. Coba kita dengarkan bagian terakhirnya. Untuk itu Tuhan menyembunyikan kita. Nah, ini katanya. Untuk itu Tuhan menyembunyikan kita. Ini memang videonya saya ambil dari potongan-potongan begitu ya. Saya tidak mengambil video yang lengkap. Kalau Anda ingin mengetahui lebih lengkap, Anda bisa mencarinya sendiri. Tapi bagian pentingnya adalah itu. Saudara, kita mesti selalu berhati-hati mendengarkan apapun kata-kata dari seorang hamba Tuhan, dan kita akan mencoba melakukan
apa itu eksegesis yang ketat atau meneliti setiap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut, begitu. Kalau engkau cinta firman Tuhan, engkau akan menguji setiap kata-kata ataupun pengajaran hamba Tuhan tersebut dari firman Tuhan. Jadi jangan hanya apa itu menerima mentah-mentah. Ini orang juga lagu-lagunya juga yang dia tulis banyak yang tidak alkitabiah yang dia tulis. Tapi saya tidak akan bahas itu hari ini, dan saya memang tidak pernah memakai lagu-lagunya dia itu. Lagu-lagunya bercorak pop rohani saja. Nah, orang kadang-kadang suka nyanyikan lagu dia itu. Lagu dia tidak tepat dinyanyikan di dalam gereja karena lagu pop. Dan cuma dari situ ya gitu, dia banyak dapat uang dari situ. Dia tulis-tulis lagunya cuma pendek terus diulang-ulang ya begitu kan. Gitu. Ini ciri khas Niko. Saya lihat tidak ada kelebihan dari dia. Begitu ya. Cuma kelebihan dari dia yaitu mengumpulkan orang dan mengumpulkan uang. Begitu. Beritahu kepada orang lain betapa berbahayanya pengajaran hamba Tuhan ini. Kalau ada orang yang masih masuk ke gereja dia, engkau harus memberitahu, jangan pergi ke situ karena engkau bukan menjadi lebih takut Tuhan, engkau akan menjadi lebih tersesat. Karena ajaran-ajaran, belum lagi tuh ajaran mengenai buah sulung itu, di mana kamu harus memberikan semua gajimu itu kepada gereja itu setiap tahun begitu. Setiap tahun, nanti kalau tiap tahun dia tahun baru nanti dia khotbah itu mengenai buah sulung itu. Nah itu dia punya kekuatan itu. Saya bilang tadi mengumpulkan massa dan mengumpulkan uang. Baik saudara, kalau engkau masih ada komentar-komentar lain yang mungkin saat ini belum terpikir, engkau bisa kirimkan nanti di kolom komentar, tidak apa-apa, atau kirimkan juga kepada kami melalui WhatsApp yang ada. Atau kalau engkau ada usulan-usulan untuk melakukan expose terhadap hamba Tuhan tertentu, engkau bisa menyampaikan kepada saya. Ini expose yang saya sampaikan dari usulan salah seorang mahasiswa kami tadi malam ketika kuliah. Dia katakan, Pak, coba tolong angkat ini. Oh ya, saya bilang, nanti saya akan lihat dan saya akan periksa bagian mana yang diangkat. Tentu sekali lagi saya tidak ada urusan dengan pribadi orang tersebut, begitu ya. Saya tidak ada urusan dengan siapa dia. Yang saya urusi itu adalah masalah ajarannya. Nah, ada komentar dari Pak Engels Mambu ini di Tondano, Prosperity Gospel. Iya, betul sekali Pak Engels. Ini Prosperity Gospel ini kebanyakan dianut oleh kelompok-kelompok karismatik dan Pentakosta ini. Banyak sekali. Begitu, saya sering kali katakan hal ini. Tujuan mereka melayani yaitu uang. More money, more people, more money. Less people, less money. No people, no money. Jadi kalau mau uangnya banyak, ya kumpulkan sebanyak mungkin itu orang gitu ya. Nah, tapi ajaran tidak ada. Silakan Anda cek kata-kata saya, Anda buktikan kata-kata saya, periksa apa yang dikhotbahkan oleh Niko ini. Tidak ada kebenarannya sama sekali. Di dalam gereja dia itu ada tim teologianya, saya tahu. Ada orang-orang doktor di situ ya, tapi ya dokter itu ya manut-manut aja kalau Niko ngomong begitu. Gimana engkau belajar teologi sampai tingkat doktor tapi engkau tidak bisa mengaplikasikan ilmumu, ya percuma. Saya bilang keluar dari situ. Jangan jadi pendeta yang hanya pendeta amplop, hanya mengejar amplop. Kalau engkau berdiri atas kebenaran, Tuhan akan membela hidupmu. Seharusnya kalau sudah sekolah teologi engkau mampu menghasilkan tafsiran dan ajaran-ajaran yang benar begitu. Otakmu tuh sudah dibenarin gitu. Dari otak yang kacau sekolah ya, sampai sekolah tinggi, sekolah S1, S2, S3, itu baru engkau sudah bisa merumuskan pengajaran-pengajaran yang baik, engkau bisa ajarkan. Tapi kalau sudah sekolah teologi ajaranmu begitu aja, ini saya ragukan. Dulu di sekolah belajarnya ngantuk atau sekolahnya belajar di sekolah yang abal-abal.
Begitu. Jadi saya berpikir begitu. Mereka itu ada sekolah teologianya, ada tim teologianya. Saya suka lihat begitu. Saya kenal orang-orangnya. Saya bilang ini bodoh-bodoh, ini orang-orang ini sudah sekolah tinggi-tinggi, dipimpin oleh pendeta yang nggak sekolah. Begitu, pendetanya sudah ngomong apa aja, tidak dikritik, tidak ada keinginan untuk berubah. Lalu apa gitu? Engkau jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan apa? Hamba Tuhan uang begitu. Bertahan di situ karena engkau digaji di situ. Tidak ada sama sekali itu engkau punya itu prinsip begitu. Sebagai seorang yang sudah belajar firman Tuhan bertahun-tahun, yang berdiri teguh atas firman Tuhan, saya juga selalu bilang kepada mereka yang sudah belajar teologi, sampaikan Injil yang benar. Itu apa yang kau pelajari, sampaikan. Begitu, jangan sudah sekolah teologi ya, sudah pakai gelar doktor, terlalu status juga nulis bahasa Indonesia nggak benar juga, statusnya juga status aneh-aneh. Saya pikir ya nggak sesuai dengan kapasitas otak yang sudah ada. Jadi dipertanyakan, sekolahnya benar atau waktu sekolah ngantuk-ngantuk, atau memang ya cuma beli gelarnya, ya nggak tahu saya. Begitu, nanti orang lain yang akan menjadi hakimnya atas hal tersebut. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan program ini. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, terus terang saya tidak bisa melihat siapa-siapa yang menyaksikan program ini, tapi saya ingin menyapa setiap teman-teman, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya mau menyapa teman-teman yang ada di Indonesia tadi, ya, dari Sabang sampai Merauke, juga teman-teman yang ada di luar negeri, yang hari ini saya tahu menyaksikan, tapi saya sendiri tidak bisa melihat satu persatu dari apa yang Anda maksudnya bergabung bersama. Ya, terima kasih ada Pak Pendeta Jaluku. Terima kasih, saya setuju walaupun banyak tantangan yang saya hadapi di kalangan saya sendiri. Betul Pak, memang melayani Tuhan itu kita harus berdiri teguh di atas kebenaran, dan kadang-kadang apa yang disebut dengan biblical separation itu memang menyakitkan, yang Yesus bilang berdiri di jalan yang sempit begitu. Dan kita nanti akan rasakan bagaimana kita kehilangan teman karena pendirian dan pengajaran kita begitu. Kita akan rasakan bagaimana orang-orang yang dulunya itu berteman dengan kita menjauh dari kita karena kita sudah menyampaikan firman Tuhan yang betul-betul sound doctrine gitu ya. Itu ya. Lalu terima kasih juga untuk Ibu Renata Tangkilisan yang ada di Amsterdam. Terima kasih banyak sudah setia mengikuti program ini, share program ini, belajar bersama, bertumbuh bersama, dan rindu untuk Amsterdam atau Netherlands itu bisa dimenangkan bagi Tuhan, bisa terbuka sound doctrine di sana, ya. Sampaikan salam bagi keluarga di sana, anak-anak dan cucu ibu. Terima kasih baik yang ada di Belanda maupun di Italia. Terima kasih juga untuk Ibu Christine di Batam juga yang setia bagikan terus, Bu. Sampaikan terus berita Injil. Memang sound doctrine itu adalah Injil yang dari Tuhan sendiri, Injil yang sehat. Dan kita berperang, ya, bukan seperti Niko tadi, tapi kita berperang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah peperangan yang sesungguhnya, mendeliver Injil yang benar. Sekali lagi terima kasih untuk mereka di belahan-belahan bumi yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih mereka yang dari Sydney, Australia, yang dari Melbourne, dari Perth, dari Darwin, dari Adelaide, dan sebagainya yang menyaksikan program ini, dari New Zealand, dari Kanada, dari daerah-daerah sekitar di Eropa. Terima kasih ya, saya tidak bisa sebutkan terus terang satu persatu dan di negara Anda berada. Saya, Wanda Dumais, mohon pamit. Sekali lagi saya mau katakan salam gereja perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.